Termasuk saya pernah itu hampir membanting Al-Quran. Pernah itu. Jadi karena saking kesalnya untuk menghafal, Iya. sudah susah-susah, apalagi ketika jumpa dengan ayat-ayat yang memang susah Sulit. untuk diucapkan. Iya, iya. Kesal sekali. Memang saya hampir membanting Al-Quran itu. Yakin Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi yang membacanya, bagi yang menghafalnya. Jadi kita setiap kali itu pasti dikasih roti itu. Nah, itu yang boleh menerima itu yang sudah di sambut baru namanya. Ya, sambut baru kalau di sana bahasanya. Nah, yang sudah sambut baru. Nah, pada saat itu saya juga sudah sambut baru. Kemudian saya juga sudah makan tubuh Kristus. Di sana bilangnya tubuh Kristus. Enak ya. Tapi dalam bentuk roti ya, Pak. Itu roti. Bapak cukup mengucapkan saja. Tidak usah setelah itu entah mau sholat mau apa, tidak apa, terserah. Yang penting Bapak ucapkan dulu 2 kalimat syahadat tadi. Ya, akhirnya Saya terus ulangi. Tapi ya qadarullah Bapak belum mau. ya. Sampai akhirnya saya pulang kembali ke Jogja dan dapat kabar bahwasanya ayah saya sudah dipanggil oleh Allah. Baik, kita kembali bersama Yuswita dan juga Mas Pires atau Mariano Pires Abdurrahman Pires. Ya, kembali lagi, Mas Pires. Ketika kecil itu kan belum berada di rahmatan lil alamin, belum berada di agama yang memang benar-benar sekarang diyakini, sudah yakin untuk kedepannya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga hidayah dan tetap istiqomah ya, Mas Pires ya. Ketika kecil, pengalaman apa? Adakah keraguan ketika memang kecilnya itu dibawa orang tua, dibimbing orang tua untuk meyakini kitab selain Al-Quran? Bagaimana ketika pengalaman waktu kecil? Jadi waktu kecil ya itu memang di kampung saya itu memang jarang orang Islam, hanya beberapa kepala keluarga hanya bisa dihitung. Itu yang beragam Islam. Kemudian memang di sekolah saya, SD saya juga pelajaran agama Islam itu yang paling sedikit, bisa dihitung paling sekitar 4 orang paling. Dan itu yang mereka sendiri mungkin tidak paham dengan agamanya mungkin kali ya. Artinya kelihatan ketika teman saya itu ditanya-tanya tentang agamanya pun dia juga bingung. Karena memang hanya ikut ya, hanya memang di sana itu diajarkan bahasa Arab pun ya tidak begitu mendalam, sehingga dari situ kita kurang bisa memahami agamanya itu, agama Islam. Termasuk teman-teman saya pada saat itu tidak paham dengan agamanya sendiri, dan memang paling banyak agama itu agama Kristen, Katolik, sama Hindu pada saat itu juga ada, tapi masih banyak kan Katolik dan Kristen pada saat itu. Tapi ketika di agama yang itu sempat juga ya tidak memahami, kemudian kok kayaknya ada kurang pas nih gitu kan misalnya dalam ini. Adakah perasaan seperti itu? Kalau memang untuk memahami dan tidaknya memang sulit juga karena kita masih anak-anak ya, hanya mengikuti kata orang tua seperti ini, kata romo atau pastor seperti ini. Tapi saya pada saat itu memang dalam keluarga saya itu sayalah yang paling rajin ke gereja pada saat itu. Justru ya. Nah, saya paling rajin ke gereja. Nah, kemudian setiap kali hari Minggu ya, orang bilang Minggu, itu saya sudah siap-siap, sudah mandi dan lain-lain, sudah siap-siap. Kadang dikasih uang 50.000 untuk nanti ditaruh di bawah patung Bunda Maria. Jadi itu mesti sering saya lakukan sama orang tua disuruh. Karena memang di antara keluarga saya paling rajin saya. Dan saya juga sudah dibaptis, sudah terima krisma. Kalau di sana bilangnya sambut baru. Jadi kita tidak bisa, maksudnya kalau di sana itu kalau belum sambut baru, belum makan namanya tubuh Kristus. Apakah itu tubuh Kristus? Tubuh Kristus itu jadi kayak semacam roti. Jadi kita setiap kali itu pasti dikasih roti itu. Nah, itu yang boleh menerima itu yang sudah
sambut baru namanya, ya sambut baru kalau di sana bahasanya. Nah, yang sudah sambut baru. Nah, pada saat itu saya juga sudah sambut baru. Kemudian saya juga sudah makan tubuh Kristus. Di sana bilangnya tubuh Kristus. Enak ya. Tapi dalam bentuk roti ya, pada itu roti. Baik. Kemudian ya tidak ada keraguan apa-apa. Kita untuk mengerti ini benar atau salah itu belum terlalu paham. Karena memang anak kecil ya. Ya, itu pengalaman. Nah, saya mulai pahamnya itu ketika sudah di pesantren. Baru saya mulai menerima ceramah tiap hari, dapat siraman rohani karena memang di pesantren itu 24 jam ya kita selalu namanya belajar agama itu. Nah, dari situlah saya mulai tahu. Kemudian 2009 itu saya rencana 2010 kalau nggak salah. Saya rencana mau pulang untuk jenguk orang tua, bukan pulang untuk terus di sana, tapi saya pulang hanya untuk jenguk orang tua karena pada saat itu memang libur pesantren. Nah, lalu saya teringat kata-kata orang tua waktu itu bilang kalau saya pulang harus masuk kembali ke agama semula. Bagaimana itu? Sempat takut untuk pulang, tapi alhamdulillah dapat nasihat dari salah satu ustadz saya. Beliau menasihati, ketika antum pulang, tunjukkan akhlak Islam seperti apa. Tunjukkan saja akhlak Islam kepada mereka. Betul. Ya. Nanti insya Allah ketika antum menunjukkan akhlak orang Islam itu seperti apa, mereka akan luluh. Kemudian saya pulang, saya praktekkan apa yang disampaikan oleh ustaz saya tadi. Dan memang perlu diketahui di tempat saya itu memang untuk mabuk-mabukan, kemudian untuk judi dan lain sebagainya itu sudah hal yang biasa. Termasuk anak-anak kecil itu ya sudah pandai dalam hal yang seperti itu memang. Dari usia SD itu sudah diajarkan seperti itu dan kadang orang tuanya pun kadang seperti masa bodoh ya. Hanya kadang memarahi tapi seperti hanya memarahi biasa. Setelah itu anaknya mengulangi lagi dan ya kadang sebenarnya orang tua juga yang mengajari sebenarnya. Orang tua mabuk di depan anak, lalu anaknya melihat. Ya, lambat laun itu pasti akan ditiru oleh anak itu. Dan memang keadaan seperti itu di tempat saya. Dan ketika saya pulangnya Ramadan, memang sengaja karena saya niat karena akan sudah disuruh akan jadi imam di sana, imam tarawih selama Ramadan. Jadi alhamdulillah selama Ramadan di sana saya fokus di masjid. Kalaupun saya pulang hanya sekedar ya untuk makan, kemudian nanti kalau suruh misalkan cari kayu bakar. Nah, itu kemudian ya kita membantu orang tua ketika ke masjid, kita ke masjid, sebelum ke masjid kita cium tangan orang tua dan itu menjadi salah satu yang diperhatikan masyarakat situ. Karena hal aneh seperti itu kok ada anak yang seperti itu. Syiar, aneh ya berbakti sama orang tua. Karena setahu mereka tuh hampir jarang sekali ada anak yang seperti itu. Cium tangan pergi kemanapun, mau pulang cium tangan lagi. Kadang saya cium pipi orang tua. Dari situ mulai jadi omongan tetangga. Tapi alhamdulillah omongan di sini omongan yang baik. Ada syiarnya di sana ya. Ternyata saya mulai dibicarakan, wah ini anak pulang dari Jawa ternyata santun. Sama orang tua berbakti, sama orang tua cium tangan. Nah, itulah akhlak Islam sebetulnya. Alhamdulillah yang saya praktekkan menurut yang disampaikan oleh ustaz saya tadi, alhamdulillah berjalan baik, kemudian diterima dengan baik, responnya baik dari orang tua. Bahkan orang tua saya sama sekali tidak pernah ngungkit yang pernah disampaikan itu menyuruh saya kembali ke agama sebelumnya, tidak pernah. Allah, itulah malah kebesaran Allah, Masya Allah. Orang tua saya, ibu saya terutama itu menanyakan, kamu sahur, kalau di sana bilangnya kamu makan jam berapa? Maksudnya sahur saya jam berapa? Makan malamnya jam berapa? Saya sampaikan saya bangun jam 3 subuh. Sebelum subuh saya sudah bangun. Kemudian sama orang tua, ternyata orang tua juga sudah bangun jam segitu sengaja untuk menyiapkan makanan sahur untuk saya. Terus buka. Dari situ begitu juga dengan buka puasa. Malah orang tua sendiri yang kerepotan. Hanya sebelum kita tidak perlu kita minta pun ibu saya sudah menyediakan makanan, bahkan lebih enak dibanding yang lainnya. Dari situ alhamdulillah responnya baik dan orang tua pun sangat menerima walaupun memang belum mendapatkan hidayah pada saat itu. Termasuk ayah saya pada saat itu sudah usia hampir 80. Masya Allah. Dan penglihatannya pun sudah kurang.
Dan pada saat itu saya ingat salah satu kata Ustadz, antum harus segera mensyaratkan orang tua antum. Kalau tidak, menyelamatkan ya. Nanti susah kita untuk, artinya kita tidak akan bisa mendoakannya. Iya. Lalu saya ingat itu, saya mencoba diam-diam untuk mensyaratkan orang tua saya. Iya. Pada saat itu ayah saya coba dulu, saya diam-diam, saya bisikan ke telinganya, Bapak tolong ikuti saya. Saya ucapkan 2 kalimat syahadat. Ternyata bapak saya paham, tapi sempat diam sejenak, lalu bilang, kamu saja nak. Nah, bapak tidak usah, bapak tidak enak dengan tetangga. Masih tidak. Belanya seperti itu, karena memang begitu kalau ada orang tua yang pindah agama akan menjadi perbincangan atau omongan masyarakat. Dan memang orang tua di sana tidak mau seperti itu. Biarkan anaknya yang baik, orang tua malah tidak mau, ya maksudnya tidak ingin kita ajak gitu. Hanya ya sudah, tapi saya cuma bilang, Bapak cukup mengucapkan saja, tidak usah setelah itu entah mau sholat mau apa, tidak apa, terserah. Yang penting Bapak ucapkan dulu 2 kalimat syahadat tadi. Ya, akhirnya saya terus ulangi, tapi ya qadarullah Bapak belum mau. Sampai akhirnya saya pulang kembali ke Jogja dan dapat kabar bahwasanya ayah saya sudah dipanggil oleh Allah, meninggal dunia. Dan memang pada saat itu saya sempat menangis, karena memang menangis dalam artian bukan karena menangis meninggalnya, tapi karena keadaan ketika meninggalnya masih dalam keadaan belum Islam. Tapi dan, yang menjadi misi saya sekarang adalah ibu saya. Saya sedang berusaha, semoga mohon doa dari semua teman-teman. Semoga Allah beri hidayah kepada ibu saya, termasuk keluarganya, keluarga saya, keluarga besar, termasuk semua orang di sana kalau bisa. Semoga Allah mengizinkan, memberikan hidayah. Mudah-mudahan semoga Allah termasuk terpilih sebagai yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah ya. Karena memang bapaknya apapun kita upayakan kalau Allah belum berkehendak itu tidak akan terjadi. Jadi semua atas izin Allah. Dan menarik sekali Mas Pires ya. Terus kemudian kalau untuk keluarga adik-adik sendiri barangkali untuk adik atau kakak, adakah yang akhirnya alhamdulillah Allah berikan hidayah dan akhirnya sekarang sudah berpindah atau hijrah dari agama yang lama, kemudian alhamdulillah sekarang sudah menetapi agama yang baru, Mas Pires. Bagaimana dengan? Ya, alhamdulillah juga. Sebelumnya memang 2006. Sebelum saya itu kakak saya, atasnya saya pas itu sudah masuk Islam terlebih dahulu. 2006 itu dibawa ke daerah Sulawesi, di tempatnya daerah Makassar. Dan ditempatkan di salah satu pesantren di sana. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah lagi Allah mengabulkan doa saya. Salah satunya adalah adik bungsu saya sendiri. Memang saya sudah target dari awal, adik-adik saya akan saya usahakan bisa masuk Islam. Nah, saya target adik saya yang bungsu. Alhamdulillah Allah izinkan, Allah permudah perjalanannya dari Kupang, dari NTT ke Jogja. Alhamdulillah sekarang sudah di Jogja dari 2016. Beliau masuk Islam sampai sekarang di salah satu pesantren di daerah Maguwo Harjo. Terus kemudian kalau adiknya sendiri termasuk hafid juga? Untuk adik sendiri karena memang bukan di pesantren tahfiz Quran, bukan yang fokus untuk menghafal Quran. Jadi hafalannya baru sekitar 3 juz 4 juz sekitar itu. Sudah lumayan alhamdulillah. Belum tentu juga kan yang lain gitu kan. Ada yang jelas ini motivasi untuk kita semua ya, ibroh pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga kita tetap malah langsung semakin dekat, semakin kita tadabbur dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Allah. Yang jelas alhamdulillah ya, yang namanya hidayah itu nggak bisa kita sengaja ataupun kita ingin kita raih gitu. Yang jelas semuanya atas kehendak Allah. Ya, seperti halnya tadi bapaknya Mas Pires sudah diupayakan sedemikian rupa ya, sampai akhir hayat beliau masih menolak untuk walaupun menerima bahwa anakku sekarang sudah menjadi lebih baik. Dan tidak menuntut untuk seperti halnya ketika pertama pamit untuk belajar di tanah seberang misalnya. Alhamdulillah tidak juga terjadi untuk diarahkan lagi atau dibawa kembali ke agama yang lama. Tetapi
memang semuanya itu kita kembalikan ke Allah ya, hidayah milik Allah. Baik, untuk saat sekarang ini alhamdulillah sekarang sudah 30 juz ya, dan alhamdulillah sudah mengajar di mana-mana ya Mas Pires ya, alhamdulillah. Dan untuk Al-Qur'an ini sendiri tetap harus dipegang dan jangan pernah jauh, karena ketika kita melepas seperti halnya kita memelihara domba yang akan hilang. Dan makanya semangat ini tetap patut kita contoh dan patut kita ikuti gitu ya. Jadi Mas Pires, kalau yang setelah perjalanan kemudian sampai saat sekarang ini sudah menikah ya, sudah menikah dan alhamdulillah ya sudah punya putra satu, memiliki putra satu, dan alhamdulillah dipercaya juga untuk membimbing di mana ya Mas Pires saat ini? Alhamdulillah sekarang saya mengajar di pesantren Tarun Al-Quran, tepatnya di SD-nya. Oh iya. SD Tarun Al-Quran. Kemudian sebelumnya saya sempat menjadi guru tahfiz di salah satu rumah tahfiz di perumahan di daerah Sleman. Oh yes, masya Allah ya, alhamdulillah. Jadi untuk bercerita sendiri, untuk khusus untuk ketika pengalaman awal gitu kan, bisa baca Al-Quran kemudian melangkah ke saya harus jadi harus hafal Al-Quran, harus menjadi seorang hafid gitu ya. Itu ada kesulitan nggak Mas Pires ketika Bismillah awal, misalnya 1 tahun paling tidak kemarin itu sudah mencapai berapa juz dari awal mulai bisa baca Al-Quran? Kalau memang untuk untuk menghafal Quran sendiri memang selalu ada hambatan ya, selalu banyak rintangan juga. Betul iya. Termasuk saya pernah itu hampir membanting Al-Quran. Pernah itu. Jadi karena saking kesalnya untuk menghafal, sudah susah-susah, apalagi ketika jumpa dengan ayat-ayat yang memang susah untuk diucapkan. Kesal sekali. Memang saya hampir membanting Al-Quran gitu. Memang itu salah satu khilaf saya waktu itu. Tapi alhamdulillah tidak sampai, cuman hampir gitu. Karena kesal, karena susah menghafal. Kemudian waktu Iqra juga, sebelum Quran saya Iqra juga sering dimarah-marahi. Karena berulang kali salah gitu. Karena teman-teman yang lain sudah lancar, tapi saya masih belum. Nah, itu dimarahin berkali-kali oleh ustaz saya juga. Sempat hampir ngerajuk ya. Sempat down karena sering dimarahi. Rencana tidak mau melanjutkan lagi, tapi karena selalu dapat nasihat, bimbingan dari ustadz yang lain, motivasi. Alhamdulillah motivasi. Kemudian saya mau semangat untuk lanjut untuk bisa baca Quran. Alhamdulillah bisa baca Quran dan menyelesaikan semuanya 30 juz itu. Alhamdulillah. Jadi kan ini jadi ada tips ya mungkin dari teman-teman yang sekarang, apalagi yang baru gabung dengan kelas-kelas khusus, itu kan ada menemukan kesulitan. Barangkali apalagi makhorijul huruf. Nah, makhorijul huruf sering ketika di huruf dha yang dari tepi lidah sampai ujung lidah yang so dha gitu kan, sama to dha, itu sering menjadikan bumerang bagi yang belajar. Kalau tidak bisa, tapi jangan pernah mundur ya Mas Pires ya. Jadi tipsnya agar kita itu membaca Al-Quran ya, belajar kemudian awal kan mengalami kesulitan karena tidak seperti anak yang lain mungkin TK, SD sudah mencapai jilid 6 gitu ya. Nah, sedangkan nyusul baru SMP mu'alaf pula yang tadinya kita hanya kitab sucinya pun pakai huruf kapital atau huruf Latin biasa. Makanya ketika ini awal memasuki kitab yang baru apa ini, tadi katanya Al-Quran mulai dari Iqra seperti itu. Jadi tips khusus yang dari awal ya, tips sekarang ya. Jadi untuk awal untuk mempelajari biar kita seneng, kita tetap jangan pernah putus asa. Yang namanya kebaikan itu tetap ada rintangan, ada ujian, ada cobaan. Tinggal kita mau terus atau tidak. Jadi pengalaman Mas Pires bagaimana itu? Akhirnya tipsnya ketika mengalami kesulitan, bagaimana kok bisa akhirnya 30 juz tercapai gitu? Kalau untuk tips dari saya sendiri maksudnya untuk yang pengalaman saya. Jadi ketika menghafal, kalau menghafal kan pasti kita ada masa-masa yang malasnya ada, kemudian futur ya, malas gitu kan. Kemudian saya di situ saya mulai ingat lagi
yang pertama karena motivasi dari teman-teman sendiri dan ustadz-ustadznya. Karena memang juga salah satunya adalah harus selesai. Harus. Karena memang target dari pesantren. Mau tidak mau kita harus menyelesaikan, terpaksa maupun tidak harus selesai. Tapi pada saat itu memang mau tidak mau harus selesai kita. Ya harus selesai. Tapi pada saat itu ada motivasi misalkan mencari waktu yang pas. Cari waktu yang pas, kemudian cari tempat yang enak untuk kita menghafal. Kalau biasanya kan saya sebelum subuh saya sudah bangun jam 3 waktu di pesantren itu. Jadi jam 3 saya sudah ke masjid, sholat malam, kemudian setelah itu saya mulai menghafal Quran. Kemudian waktu duhur juga sama, itu ketika teman-teman itu sedang tidur siang, saya gunakan untuk menghafal Quran. Jadi untuk mengejar target. Karena saya walaupun di situ termasuk hafalannya paling sedikit di antara teman-teman saya, tapi alhamdulillah dengan seperti itu saya bisa mengejar teman-teman saya, bahkan saya bukan termasuk orang yang paling terakhir untuk menyelesaikan Quran, tapi alhamdulillah saya masih tengah-tengah lah. Alhamdulillah bisa menyelesaikan Al-Qur'annya. Karena memang di pesantren itu ada tradisi ketika bisa menyelesaikan 30 juz itu biasanya disiram air. Kalau orang biasanya ulang tahun. Kalau di sana begitu hafiz Quran, begitu selesai 30 juz, dia keluar dari masjid, itu teman-teman sudah menyiapkan air, bahkan kadang air comberan gitu kan. Telur busuk. Itu sudah seperti orang ulang tahun dibuatnya. Jadi untuk motivasi. Jadi biar mungkin itu menjadi motivasi sendiri sebenarnya buat kita. Alhamdulillah kita dirayakan seperti itu. Walaupun memang sebenarnya nggak boleh seperti itu ya, tapi itu motivasi tersendiri buat kita di sana. Jadi buat seru-seruan gitu ya. Jadi namanya juga masih anak muda gitu ya. Alhamdulillah akhirnya di usia berapa tahun kemarin jadi SMP dari selesai sekitar usia 20-an. Mau 20 tahun sudah selesai. Tapi itu kan dari memang benar-benar dari nol ya, dari Iqra yang dari abatasa itu ya. Jadi alhamdulillah. Jadi itulah sahabat Vertizon di mana saja Anda berada ya. Yuk kita tetap pompa semangat kita, jangan pernah surut, jangan pernah mundur untuk belajar Al-Quran. Lebih-lebih kita kunjungi ya, nanti klik ya, tetap ini menawarkan untuk kelas khusus. Untuk apa sih ya? Ya untuk kita sendiri, 1 huruf 10 pahala kebaikan paling tidak untuk awalnya ya. Paling tidak nanti kita, yang namanya semua manusia akan mati, kita akan disambut bacaan Al-Quran kita di dalam alam barzah kita. Untuk itu di yaumul hisab ya, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabi. Akan menjadi penolong atau syafaat kita kelak di yaumul hisab. Ya kan ya Mas Pires. Nah itulah semangat yang luar biasa. Karena memang kita yakini bahwa satu-satunya sekarang yang namanya Al-Quran adalah yang diturunkan Allah ya, yang memang melengkapi dari Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya. Kita kan memang penyempurna karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang terpilih yang Nabi semua pelengkap Nabi sebelumnya atau akhir para anbiya ya, termasuk Al-Quran juga kesempurnaannya tidak akan pernah diragukan, fleksibel dan itu akan cocok untuk segala zaman ya kan, nggak seperti yang lain-lain kan memang zamannya sebenarnya sudah yang dulu, tetapi sekarang yang dulu sudah mungkin sudah tidak ada lagi. Nah sekarang memang kita diberi kemudahan ya, ketika kita baca pun syifa ya, jadi obat, terutama obat hati ya, karena selain petunjuk, huda, kemudian Al-Furqan pembeda dan juga syifa sebagai obat. Dan Mas Pires ada pesan khusus untuk teman-teman Vertizon ya yang saat ini baru belajar ya, menampaki ayat atau 1 huruf 2 huruf hijaiyah ya, untuk di kelas-kelas khusus. Monggo silakan untuk diberikan motivasi Mas Pires ya. Semoga mereka juga tidak akan ada yang putus asa kemudian mundur ya, malah semakin mengajak temannya. Silakan Mas Pires. Ya, untuk motivasi untuk sahabat-sahabat Vertizon sendiri, bagi yang masih Iqra atau mungkin baru belajar Quran dari nol, terus semangat karena memang yakin Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi yang membacanya, bagi yang menghafalnya. Terus cari motivasi baik itu dari motivasi teman, saudara ataupun ustadz ya, yang bisa menjadi
pembimbing kita. Karena kalau kita berjalan sendiri itu bisa maksudnya tersesat bisa. Karena kita tidak punya orang yang bisa memberikan nasihat. Kalau bisa kita mencari guru, mencari ustadz yang mampu, yang pandai dalam hal Al-Quran, dalam bidang Al-Quran, yang bisa mengajarkan kita supaya ketika kita ada kesalahan, ketika kita futur, maka ada yang mengembalikan kita ke jalan yang lurus, kemudian memberikan motivasi kepada kita, sehingga semangat itu terus ada, gitu. Jadi selalu tanamkan dalam diri bahwasanya Al-Quran ini akan menjadi penolong bagi kita, ya, terus semangat, jangan sampai membuka peluang-peluang futur itu ada. Ya, solusinya tadi dengan cara mencari guru yang tepat supaya ketika mengajarkan kita bisa lancar, kemudian bisa selesai gitu. Iya, betul. Nah, itu juga yang sudah selama ini ya kami dari Vertizon yang ngajak untuk yuk TPA online gitu untuk belajar Al-Qur'an. Alhamdulillah kalau yang sudah bisa tinggal membetulkan ya kan, untuk tetap yang namanya ilmu Quran itu tidak sesimpel atau sesedikit yang kita tahu, tak luas. Maka itu tetap tadi dengan guru yang mengarahkan, itu kan yang memberi motivasi, dan juga kita nggak bisa berjalan sendiri untuk Al-Quran. Karena apa? Harus pakai guru talaki, berhadapan langsung ya kan. Karena itu ada hubungannya dengan makhorijul huruf ya kan, sifatul huruf dan sebagainya. Apalagi hukum-hukum tajwidnya. Terus kita juga harus mengetahui di mana sih kita boleh berhenti gitu kan. Yang jelas tetap semangat untuk gabung ya, untuk bersama-sama belajar Al-Quran. Dan itu waktunya tidak akan ada akhirnya, tidak akan ada tutupnya. Gak ada wisuda Al-Quran sebetulnya. Jangan gitu kan. Karena itu tetap harus kita tambah dari awal kita bacaan dan sebagainya, kemudian kita memahami isinya. Dan baik sahabat Vertizon di mana saja Anda berada, alhamdulillah ya, kita sudah bersama Mas Pires, sudah berbagi pelajaran ilmu yang berharga buat kita, dan semoga kita bisa mengambil teladan gitu manfaatnya, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua, tidak hanya di dunia, hingga kelak nanti di akhirat Al-Quran tetap selalu menjadi cahaya kita atau penerang kita. Baik, terima kasih Mas Pires waktunya, dan semoga di lain waktu kita bisa bagi ilmu lagi, kita bisa saling beri motivasi untuk teman-teman yang lain ya, terutama yang masih belum bisa baca Al-Quran. Tetap jangan pernah putus asa dan jangan pernah mundur. Baik, dan mudah-mudahan ya kita semua ya selalu diberikan Allah untuk istiqomah dalam kebaikan. Tholabul ilmi harus tetap kita jalani. Pegang Al-Quran ketika sudah memiliki ilmu ataupun hafalan, jangan pernah kita hentikan untuk selalu diulang dan dimurojaah. Mudah-mudahan menjadi penerang dan juga penolong kita kelak di akhirat. Dari saya Yusvita dan Abdurrahman Pires. Iya, pamit undur diri dulu, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.